Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Koperasi Karyawan PT NOK Indonesia, Pak Setia Hardi beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Kopkar PT NOK, Bapak Hermawan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati yang mewakili manajemen dari PT NOK, serta yang saya banggakan, yang saya cintai, para peserta rapat anggota tahunan Koperasi Karyawan PT NOK yang saat ini sedang mengadakan rapat anggota tahunan baik melalui online maupun offline. Tama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa sampai hari ini kita masih diberi nikmat umur panjang, diberi nikmat sehat sehingga masih bisa berkumpul bersilaturahmi pada acara rapat anggota tahunan ini. Kemudian tak lupa salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi mengucapkan selamat kepada seluruh anggota Koperasi Karyawan PT NOK dan seluruh jajaran pengurusnya yang telah berhasil mengadakan rapat anggota tahunan di triwulan awal tahun anggaran berikutnya. Ini saya anggap merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Ya, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Koperasi PT NOK ini telah berhasil mengadakan RAT tersebut. Karena apa? Kalau dilihat dari jumlah koperasi aktif yang ada di Kabupaten Bekasi, sekitar 525 koperasi yang mungkin telah mengadakan RAT di triwulan pertama tahun anggaran itu paling baru mencapai 30-an koperasi. Artinya kalau PT NOK telah berhasil mengadakan RAT di triwulan pertama ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pengurus. Karena apa? Mungkin bagi orang biasa, orang awam atau anggota biasa menganggap bahwa melaksanakan RAT itu sesuatu hal yang biasa. Tapi bagi yang tahu seluk-beluknya tentang koperasi, penyelenggaraan RAT itu adalah sesuatu yang luar biasa karena bisa diadakan di awal-awal tahun. Karena mengadakan RAT ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa. Perlu usaha-usaha yang luar biasa, perlu pemikiran-pemikiran, pengorbanan tenaga, material maupun non-material, ya, sehingga RAT ini bisa terselenggara. Ini sungguhnya butuh kerjasama antar semua stakeholder sehingga RAT ini bisa diadakan. Karena saya paham ya, untuk mengadakan RAT ini ya pastinya harus disusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga bisa diterima oleh para anggotanya. Demikian juga perlu mengadakan ya logistiknya, akomodasinya dan lain-lainnya, tentunya juga izin dari pihak manajemen. Nah, hal-hal tersebut kalau tanpa kerjasama antar semua pihak tidak mungkin terlaksananya RAT ini. Karenanya ya kami ya dari pihak
Dinas Koperasi UKM memberikan ya piagam penghargaan lah kepada koperasi-koperasi yang telah berhasil mengadakan RAT di triwulan awal tahun anggaran. Itu pertama. Kedua, sebagaimana layaknya sebuah RAT, setiap RAT dipastikan bahwa ada 3 pokok pembahasan. Pertama adalah pokok pembahasan kelembagaan. Bicara kelembagaan secara sepintas saya lihat bahwa PT NOK ini, Kopkar PT NOK ini ya secara kelembagaan sudah memiliki asas-asas legalitas yang cukup lengkap. Ya dari mulai akte badan pendirian, kemudian perubahan anggaran dasar dan lain-lain. Cuma barangkali dari sisi keanggotaan saya lihat memang ada penurunan ya dari 747 orang menjadi 732 orang, dan memang berkurangnya ini karena memang kebanyakan memang pensiun, yaitu memang faktor alamiah yang bertambahnya cuma 19 orang. Saya berharap dengan berkurangnya keanggotaan ini tidak semakin berkurang semangat para anggotanya dalam berkoperasi. Justru dengan berkurangnya anggota ini ya saya berharap keanggotaan Kopkar ini akan semakin solid, akan semakin kompak, akan semakin tumbuh rasa persatuan, sehingga ke depan koperasi Kopkar PT NOK ini akan bertambah maju. Itu dari sisi kelembagaan. Dari sisi keuangan, ya saya melihat di sini di tahun 2021 ini ada peningkatan sebesar 4,12% dari sisa hasil usahanya dibandingin dengan tahun 2020 kemarin. Ini saya anggap suatu prestasi yang luar biasa juga. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa tahun 2020-2021 adalah tahun puncak-puncaknya pandemi COVID-19. Artinya, kalau lihat dari data yang masuk ke kami, banyak koperasi-koperasi karyawan juga yang SHU-nya mengalami penurunan karena pandemi tersebut. Tapi alhamdulillah dari data yang saya baca, ternyata Kopkar PT NOK ini malah mengalami peningkatan, walaupun memang peningkatannya masih di bawah 5%. Itu sudah harus ya kita hargai, ya patut kita syukuri. Di tengah-tengah pandemi ini masih ada entitas usaha seperti koperasi ini yang bisa bertambah SHU-nya. Kemudian bicara tentang usaha, jenis usaha, kalau kita lihat dari data yang ada, Koperasi Karyawan PT NOK ini memiliki 5 jenis usaha, yaitu minimarket, simpan pinjam, kredit elektronik, kredit pemilikan rumah, dan kelima usaha konveksi. Menurut pendapat saya rasa jenis usaha yang dilakoni oleh koperasi Kopkar ini sudah cukup beragam ya, juga sudah cukup heterogen. Tinggal sekarang bagaimana di era setelah pandemi melanda ini, saya berharap Kopkar PT NOK ini bisa konsolidasi dulu, karena kita juga harus melihat barangkali setelah pandemi ini kita harus prediksi bisnis-bisnis mana yang bakal ada lonjakan peningkatan margin keuntungan, atau memang ada bisnis-bisnis yang semakin surut di era setelah pandemi ini. Nanti akan dikaji lagi. Saya harap ada kajian misalnya dari para pengurus, mumpung ini ada RAT, bisa dirundingkan, didiskusikan, sehingga jenis-jenis usaha yang dilakoni oleh Kopkar PT NOK ini bisa terus survive. Saya berharap 5-5-nya juga terus survive dan bisa menghasilkan keuntungan bagi koperasi Kopkar PT NOK. Terakhir yang bisa saya sampaikan adalah
perkembangan kegiatan di Dinas Koperasi UKM sebagai instansi pembina teknis koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Dapat saya sampaikan di sini bahwa pada tahun 2022 ini Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bekasi pertama akan mengadakan revisi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bekasi. Karena Perda ini masih belum memasukkan koperasi sebagai unsur pemberdayaan, maka tahun ini juga kita akan revisi Perda tersebut sehingga koperasi juga masuk dari entitas usaha yang akan diberdayakan dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Itu pertama. Kedua, saya berharap tahun ini juga pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi bisa menginisiasi berdirinya sekunder koperasi karyawan yang telah 2 tahun didiskusikan tapi terbit badan hukumnya. Saya berharap di tahun ini juga setelah saya mengadakan diskusi dengan berbagai macam pihak, saya berharap dalam bulan-bulan ini juga bisa kita bentuk koperasi karyawan sekundernya, di mana agar bargaining power koperasi karyawan ini bisa semakin meningkat lagi di masa yang akan datang. Itu kedua. Ketiga, di tahun ini juga kami Dinas Koperasi UKM membentuk sebuah klinik koperasi, yaitu klinik yang bisa menjadi tempat bagi para pengurus koperasi yang mengalami kesulitan dalam menangani koperasinya. Apa itu bidang keuangan, apa itu bidang kelembagaan, atau itu bidang usaha, kami ya dengan didukung oleh anggaran yang ada berupaya nanti akan membantu teman-teman penggiat-penggiat koperasi. Apabila ada kesulitan, silakan datang ke kantor kami. Itu barangkali sekilas lintas yang bisa saya sampaikan tentang informasi apa-apa yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi UKM pada tahun 2022 ini. Terakhir, menutup sambutan saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Kopkar PT NOK dan anggota-anggotanya yang telah berhasil menyelenggarakan rapat anggota tahunan tahun anggaran 2021 ini. Selamat pada Kopkar PT NOK. Semoga Kopkar PT NOK semakin berjaya di kemudian hari. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.